Kita sebenarnya ada dua mekanisme, bisa melalui online, bisa juga datang offline secara langsung ke sini. Kalau yang mau seperti itu karena Anda tahu di partainya benar atau enggak, ada atau tidak, ya silakan aja. Dan menurutnya dengan ini harapannya teman-teman pemilih yang mendengarkan ini, melihat ini ya bisa memahami alurnya dengan jelas. Seperti tadi, identitasnya ada atau tidak, gitu kan. Kemudian kita akan sampaikan untuk kesediaan. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini sudah hadir di studio podcast salah satu pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah yang nanti akan memberikan informasi dan sharing beberapa hal tentang pelaksanaan pemilu, meskipun bukan tahun tahapan tapi ada hal-hal penting yang pasti menarik untuk diikuti oleh teman pemilih. Dan langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Bapak Muhammad Mahrus. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Terima kasih sudah hadir kembali di studio podcast. Ya, tampil baru di sini. Tampil baru kali ini ya setelah ada Ya. pembaruan ya. Dan harapannya kita bisa selalu memberikan informasi, update informasi meskipun nggak tahun tahapan, tapi ada hal-hal penting yang rupanya ini menjadi pertanyaan oleh teman pemilih yang sering ditanyakan. Dan beberapa kali meskipun sudah bertemu dengan pimpinan-pimpinan yang lain, ketua divisi yang lain, tapi menjadi penting karena Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu diampu oleh Bapak. Selama tidak tahapan, ngapain aja. Ya, masyarakat kan selalu bilangnya gitu ya, pemilih itu selalu tanya, ngapain nih KPU kalau nggak ada tahapan kan? Iya. Ya, ini barusan saya selesai terkait kita buat kajian kepemiluan. Ini kan regulasi terkait undang-undang pemilu dan pilkada kan pasti akan ada perubahan kan gitu kan, sehingga kalau kita bicara itu pasti kita sebagai penyelenggara gitu kan, sebagai penyelenggara pasti secara historis itu pasti lebih memahami prosesnya. Jadi kita memang membutuhkan kajian-kajian empiris terkait itu yang nantinya cara pengalaman empiris, pengalaman secara historis dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024 kemarin ini menjadi masukan dalam penyusunan regulasi ke depan ya untuk kebaikan penyelenggaraan pemilu ke depan. Itu yang barusan saja saya selesai itu. Tapi yang kalau kita bicara reguler yang sering kita lakukan, salah satunya ada terkait kita melakukan pemutaran data partai politik gitu. Nah, ini partai politik kan di tahun 2024 bisa jadi berbeda dengan nanti pelaksanaan di 2002 penyelenggaraan selanjutnya yang masih kita nantikan undang-undang selanjutnya ya Pak. Kemudian partai politik ini apakah yang dilakukan oleh KPU dari KPU Republik Indonesia hingga di KPU Kabupaten Kota ini memperlakukan sama ini ke anggota pemutakhiran data partai politik yang sedang dilakukan oleh KPU. Jadi kalau itu berarti kan runutannya tadi Mbak Nunung sampaikan, ini kan partai politik peserta pemilu 2024. Sebelumnya kan pasti mereka dilakukan verifikasi sebelum pelaksanaan pemilu 2024. Ada verifikasi partai politik. Kemudian dari situ muncul partai politik yang lolos untuk ikut pemilu dan yang tidak lolos ikut pemilu. Nah, saat diverifikasi partai politik di sebelum pelaksanaan tahapan pemilu 2024 memang di situ diatur gitu kan, diatur secara regulatif. Partai politik pun juga dilakukan untuk melakukan pemutaran datanya gitu. Jadi bukan kegiatan ini bukan terputus, tapi ini sebenarnya lanjutan dari saat verifikasi partai politik di pemilu 2024. Nah, di verifikasi partai politik tersebut ada ketentuan memang untuk melakukan pemutaran data partai politik. Nah,
ini yang memang kita lakukan tahapannya tiap semester, Mbak. Jadi tiap semester teman-teman partai politik menyampaikan pemutakhirannya. Jadi kalau tiap tahun berarti cuma ada 2 di tengah tahun sama akhir tahun kan, itu kan 2 kali dilakukan di situ teman-teman partai politik di tingkat pusatnya kan, sebutannya mungkin ada DPP, ada Esko dan lain sebagainya. Nah itu mereka menyampaikan ke KPRI terkait pemutaran data partai politiknya. Begitu, Mbak. Apa namanya, tentunya panjang, meskipun ini salah satu yang harus dilayani oleh KPU adalah peserta pemilu itu sendiri. Kalau dari bayangannya teman-teman pemilih nih, peserta pemilu ini nanti kan masih belum saat ini ya didaftar oleh KPU. Tapi kenapa nih KPU sudah mulai mengelola dengan memutakhirkan data partai politik itu sendiri? Ya, satu tadi kalau terkait yaitu memang ada kewenangan dari regulasinya, ada dari regulasinya seperti itu bicaranya. Kedua, kalau teman-teman pemilih ikutin gitu ya, ikutin kan pasti kan dalam jangka waktu ini kan pasti ada perubahan kepengurusan, ya kan, ada kepengurusan, ada partai ini berubah ketuanya, partai ini berubah kepengurusannya, partai ini nambah dan lain sebagainya. Sehingga data-data tersebut kepengurusan tersampaikan kepada penyelenggara, kepada KPU kan gitu kan, sehingga ini nanti bisa menjadi data yang baru. Contoh, kita kan juga misal ada kita pemutaran data ini ketuanya ganti deh atau sekretariatannya ganti, kantornya ganti ya, kalau KPU tidak terinformasikan kita juga akan susah kalau bisa menyampaikan sesuatu hal kepada peserta pemilu tersebut, partai politik. Jadi yang dimutakhirkan termasuk kalau kita kepengurusannya kan gitu kan. Kemudian peraturan terkait keterwakilan 30% perempuan di kepengurusan tersebut. Kemudian kantornya, sekretariatannya. Kemudian juga ada terkait rekeningnya. Itu juga diminta untuk kalau itu ada perubahan dimutakhirkan. Data yang masuk KPU RI tersebut itu baru diverifikasi di masing-masing tingkatan, baik di RI oleh KPU RI, di provinsi oleh KPU provinsi, dan di kabupaten kota oleh kabupaten. Ya, kalau kita bicara tidak semua partai melakukan pemutakhiran, ya, tapi ada beberapa partai melakukan pemutakhiran. Nah itu yang kita verifikasi di masing-masing tingkatan. Ada tadi kepengurusan, kemudian 30% perempuan, kemudian alamat kantor dan rekening yang menjadi tools untuk diverifikasi oleh KPU untuk dipastikan kondisinya update begitu ya Pak ya. Terkait dengan apa namanya ya, leveling KPU provinsi hanya pada saat untuk partai politik di tingkat provinsi saja, ataukah ada pemantauan ke bawah juga Pak? Ya, kalau itu kan hampir mirip dengan skema kalau kita bicara verifikasi partai politik, tetap itu berjenjang. Kalau kita bicara di provinsi, apa yang diverifikasi teman-teman provinsi itu pasti juga hasil dari teman-teman kabupaten kota. Jadi alurnya ketika data turun tersebut, teman-teman kabupaten kota melakukan verifikasi dulu, kan itu kan. Oh, kepengurusannya benar di tingkat kabupaten, gitu kan. Nah setelah itu mereka selesai, muncul PA, berita acara hasil verifikasi, itu tersampaikan ke KPU provinsi. Lah KPU provinsi pun akan menyampaikan hasil dari teman-teman kabupaten kota itu menjadi satu bagian yang dilakukan verifikasi di tingkat provinsi dari PA-nya KPU provinsi. Selain di provinsi juga verifikasi kepengurusan atau data-data di tingkat partai di tingkat provinsi itu. Jadi memang data dari bawah pun juga menjadi satu bagian yang tidak terpisah dari hasil verifikasi di tingkat provinsi. Dan ini dilakukan menggunakan aplikasi sistem IT begitu ya? Ya untuk memudahkan kita proses ini pasti kita menggunakan sistem informasi Sipol gitu kan, kita manfaatkan itu. Jadi prosesnya, jadi kalau kita bicara historinya akan kelihatan gitu kan. Oh, partai A tersebut semester pertama menyampaikan perubahan, semester kedua juga menyampaikan perubahan, dan datanya masih kelihatan. Itu
tersimpan dengan baik lah gitu. Yang terlibat siapa aja Bapak kalau di update data dari parpol ini sendiri? Ya teman-teman yang verifikator, teman-teman bagian teknis yang di sini, tapi setelah itu pasti dibahas di rapat pleno di tingkatan masing-masing, baik itu kabupaten kota ataupun provinsi. Jadi memang diketahui oleh semua komisioner semuanya ya, pimpinan semua di rapat pleno, outputnya jadi PA tersebut. Nah itu pun kita sampaikan juga ke berjenjang juga ke KBRI melalui aplikasi juga, melalui sipol juga. Oh, meskipun menggunakan IT tapi tetap kebijakan keputusan melalui berjenjang, ya. Pleno berjenjang ya. Kemudian yang nggak kalah penting dari hubungan kita dengan partai politik ini adalah keanggotaan. Banyak teman pemilih yang memberikan masukan atau melaporkan begitu Bapak melalui media sosialnya KPU Provinsi Jawa Tengah bahwa mereka tercantum sebagai anggota partai politik. Ini diketahui pada saat mereka sedang apply pekerjaan atau sedang menggunakan data diri dan di pairing dengan keanggotaan partai politik. Mungkin ada syarat bahwa tidak boleh tergabung dalam partai politik. Ini mereka baru nyadar gitu. Dan itu disampaikan melalui media sosialnya KPU Provinsi Jawa Tengah. Untuk langkah-langkahnya teman-teman pemilih ini, apakah sudah cukup hanya menyampaikan saja melalui media sosialnya KPU Provinsi Jawa Tengah? Harusnya gimana sih Bapak? Ya, jadi kalau tadi bicara memang kita ada kegiatan pemutaran data partai politik, gitu kan. Di situ pun juga teman-teman partai politik yang punya akun di sipol tersebut juga bisa mengakses keanggotaan partai politik tersebut, gitu kan. Berunut dari situ. Sehingga mereka bisa menambahkan keanggotaan, bisa menghilangkan keanggotaan, menghapus dan sebagainya. Nah, korelasinya dengan kalau kita bicara teman-teman pemilih yang merasa dirinya dicatut, saya bicaranya gitu ya, dicatut di keanggotaan partai politik tertentu. Ya, kita sebenarnya ada dua mekanisme, bisa melalui online, bisa juga datang offline secara langsung ke sini. Online bisa menggunakan di info pemilu tersebut, kan dicek namanya tercatat, misalkan Mbak Nunung ketika dicek di sini, oh tercatat sebagai salah satu anggota partai politik ternyata kan itu. Nah di info pemilu tersebut juga ada menu tanggapannya, form tanggapannya, bisa dilakukan form tanggapan di situ, masukkan tanggapan bahwa merasa tercatat, siapkan identitas dirinya, siapkan pernyataan bahwa yang bersangkutan itu merasa tercatat, bukti dukung tambahannya lah sebutannya kayak gitu, tinggal diupload aja. Nah data tersebut secara online pun akan masuk ke kita, nanti akan kita lakukan verifikasi kan gitu, apakah udah memenuhi syarat atau belum, khawatirnya nanti cuma masuk tapi tanpa ada identitas kan kayak gitu. Nah, itu kalau secara online. Kalau mau secara offline silahkan datang ke sini, nggak apa-apa, bisa juga datang ke sini, lebih mudah mungkin kalau sobat pemilih kebingungan gitu ya, apa yang harus diisi, apa yang harus diinput, khawatir masih muncul, belum selesai dan lain-lain, bisa aja datang ke sini. Di sini yang mungkin kita ada helpdesk di sini, kita memang ada helpdesk di sini terkait untuk memfasilitasi tersebut dalam hal pemutahiran data partai politik, baik kepada peserta ataupun kepada pemilih. Ya, di sini ada helpdesknya, datang aja ke sini. Nanti kami akan detailkan lebih jauh apa yang harus teman-teman lakukan. Seperti tadi, identitasnya ada atau tidak kan gitu kan. Kemudian kita akan sampaikan untuk bersedia mengisi form tanggapan atau tidak kan gitu kan. Nah, setelah mereka menyampaikan data-data tersebut, tanggapan tersebut, akan kita lakukan verifikasi. Ya kita verifikasi kalau memang sudah memenuhi benar. Action kita apa? Action kita hubungkan lagi dengan pemutaran data partai politik yang tiap semester tersebut. Kami akan sampaikan data tersebut kepada teman-teman partai politik. Ya, sesuai tingkatannya, karena memang regulasinya yang bisa menambah keanggotaan dan menghapus keanggotaan ya teman-teman partai politik. Nah, gitu kan. Kita penyelenggara cuma bisa melakukan verifikasi tersebut. Nah, ini yang sekarang kita koordinasikan dan korelasikan semua apa yang menjadi masukan di KPU kita sampaikan ke teman-teman partai politik.
Jadi mungkin selain ke KPU melalui tanggapan ataupun datang langsung, bisa nggak sih Pak, teman pemilih ini langsung menghubungi partai politik yang bersangkutan? Bisa juga mereka mengenal partai politik yang bersangkutan, bisa juga, karena secara aturan pun kita pun menyampaikan ke teman-teman partai politik kan, Iya. itu kan suratnya kan, itu kan data-datanya. Jadi kalau ternyata masih muncul kan, gitu, ternyata masih muncul, nggak apa-apa, sobat pemilih pun menyampaikan langsung kepada partai politik juga nggak apa-apa, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau lewat KPU kan kita bisa fasilitasi secara legalnya jelas dan lain Iya. sebagainya, trackingnya bisa tracking, itu juga lebih nyaman bagi teman-teman pemilih menurut saya. Di sini KPU sebagai jembatan antara pemilih dan partai Partai politik. politik untuk terkait dengan keanggotaan ini sendiri. Eh, Kalau teman pemilih sudah mengisi tanggapan, kemudian mungkin kan ngisinya lewat online ya Bapak ya, tapi merasa masih namanya masih tercantum, dalam arti belum berubah, belum hilang dari daftar itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Ya. teman pemilih? Jadi kan tadi kalau bicara tentang apa, skema pemutaran data kan tiap semester, ya Oh. kemudian datanya akan ada perubahannya tiap semester kan itu. Ataupun kalau kesiapan dari teman-teman partai politik, kapan dia melakukan penghapusan ataupun penambahan keanggotaan tersebut, kapan partai politik itu melakukan pemutahiran data-data mereka, karena skema dari masing-masing partai politik akan berbeda-beda. Mungkin ada partai politik yang melakukan pemutahirannya cuma dilakukan di tingkat pusat, di koleks, kemudian tingkat pusat melakukan. Ada yang mungkin itu mendisposisikan ke masing-masing kabupaten kota kan akan berbeda konsepnya masing-masing kan gitu. Nah, kalau masih mengalami tersebut ya itu tadi yang bisa saya sampaikan, bisa datang langsung ke sini diulang, ataupun juga bisa langsung ke teman-teman partai politik. Itu lebih memastikan lah Iya, gitu. iya. Pasti alurnya dengan ini harapannya teman-teman pemilih yang mendengarkan ini, melihat ini ya bisa memahami alurnya dengan jelas gitu loh. Prosesnya dengan jelas, flow-nya harusnya seperti apa, mereka harus isi, identitasnya ada, terus sampaikan ke KPU kemudian nanti menyampaikan ke partai politik kemudian nanti akan menindaklanjutinya dengan mengubah, menambah ataupun menghapus, nanti outputnya ada di tiap semester tersebut terhadap partai politik. Dengan penjelasan Bapak ini saya berharap sih teman pemilih jadi paham bahwa proses penyelenggaraan pemilu itu nggak sesimpel mendaftar partai politik peserta pemilu dan kita langsung pada hari pemungutan suara, tapi ada proses-proses panjang yang harus dilalui oleh baik peserta maupun yang penting adalah penyelenggara itu sendiri untuk tahapan pemilu, dan ini cukup panjang dan kompleks. Tanpa ikut serta teman-teman pemilih ini, KPU juga tentunya masih nggak bisa maksimal ya Bapak. Iya, makanya tetap butuh dukungan dari teman-teman pemilih bagaimana untuk terlibat aktif. Itu kalau kita bicara fungsi fungsi pemilih pun juga harus terlibat aktif. Fungsi demokrasi ini kalau kita bicara demokrasi substansinya ya, teman-teman pemilih bukan hanya datang ke TPS pada hari H, tapi juga belajar mengkritisi proses-proses pasca pemilihan pasca penetapan tersebut, bagaimana kebijakan-kebijakan yang dihasilkan kemudian untuk dikritisi plus dan minusnya seperti apa. Itu menurut saya kalau kita bicara substansi demokrasi kedepannya harusnya bisa seperti itu. Bahkan kalau saya nggak salah ingat nih Bapak, pada saat pendaftaran partai politik ke KPU pada saat itu juga kita membuka ruang teman pemilih untuk melakukan cek data diri apakah datanya digunakan oleh partai politik, dan kita juga membuka ruang untuk teman pemilih menyampaikan jika namanya tercantum gitu ya Bapak waktu itu. Ya, apalagi kalau kita bicara saat verifikasi partai politik itu kan, itu pasti lebih intens lah bicaranya seperti itu. Jadi kita menyampaikan, kita mensosialisasikan itu lebih intens saat di verbal. Nah ini masa mungkin pasca tahapan jeda ini ya, monggo aja kalau teman-teman sobat pemilih yang ini tadi nggak ada kesibukan misalkan lagi nunggu apa gitu kan, ya udah dibuka aja, dicek di internet, oh ternyata ada, dan monggo aja bisa menyampaikan kalau itu merasa terjatuh. Dan perlunya ngecek secara berkala
apakah data dirinya digunakan untuk pihak-pihak yang mungkin di luar dari prediksi kita sendiri. Benar Pak, kondisi sekarang sih memang harus seperti Iya, itu. benar sekali. Demokrasi membutuhkan teman pemilih juga harus aware terhadap perkembangan yang ada di dunia, terutama di demokrasi saat ini. Karena informasinya sangat cepat ya Pak ya. Iya, benar Pak. Jadi kondisi-kondisi ini kan di dunia yang udah digital ini kan semua data-data kita kekhawatirannya kan dipakai oleh orang lain. Betul. Apalagi kalau kita bicara ini kan pemutahiran ini ya harapannya data-data keanggotaan. Jadi kalau kita bicara data keanggotaan pun kita juga aksesnya terbatas. Kita tidak bisa melakukan verifikasi kan. Yang bisa saat ini yang melakukan melihat datanya ya teman-teman partai politik itu. Makanya kan data pribadi sangat penting, kita pun juga tidak bisa lihat dengan langsung di data kita. Betul. Gitu. Ya, kita sebagai penyelenggara melayani teman pemilih juga melayani partai politik sebagai peserta harus berimbang tentunya gitu. Pak Makrus, terima kasih untuk informasinya. Ada beberapa informasi nanti yang akan kita bagikan juga ke teman pemilih. Kita tunggu update-nya dari divisi teknis penyelenggaraan, meskipun di luar tahun tahapan, tapi ternyata banyak hal penting yang harus diikuti oleh teman pemilih nantinya. Ya pasti. Satu itu tadi kalau merasa teman-teman sobat pemilih berusaha tercatat, jadi kalau disebut partai politik ini bukan cuma yang ikut pemilu, maksudnya kan itu semua partai politik yang saat kemarin mendaftar di sebagai peserta, entah itu lolos entah itu tidak lolos. Jadi yang bahasa saya simpelnya yang memiliki akun di Sipol lah, sehingga data-data ada data keanggotaan di aplikasi di Sipol kami gitu kan, sehingga kalau itu muncul misalkan partai tidak peserta pemilu ya sampaikan saja, tidak apa-apa, itu pasti akan berproses juga sama. Iya, baru ingat juga saya malahan ada teman pemilih yang DM ke kami, ke Instagram kami, itu dia tercantum namanya sebagai anggota partai politik yang partai politiknya memang udah bukan peserta pemilu 2024, dan mungkin bisa jadi kepengurusannya juga di sekitar kita sudah nggak ada itu. Iya, nggak apa itu, makanya kalau yang mau seperti itu karena nggak tahu ini partainya benar atau enggak, ada atau tidak, ya silakan aja datang. Itu lebih mudah, datang ke KPU, ke tim helpdesk kami, nanti kami akan berkomunikasi. Jadi kalau kita kan tadi melayani teman-teman pemilih, melayani peserta, lah ini kan kami punya nomor-nomor kontaknya teman-teman peserta pemilu gitu ya, dan partai politik ini kan kami bisa kontak, bisa kami sampaikan. Dan penting untuk bisa mengunjungi ke info pemilu.kpu.go.id/pemilu/cari_NIK untuk memberikan tanggapan jika nama teman pemilih tercantum sebagai anggota partai politik dan itu minta dihapus, bisa langsung memberikan tanggapan di sana. Ikuti semua alurnya, berikan data dukung yang diperlukan dan ikuti perkembangan selanjutnya. Begitu ya Pak Makrus? Siap. Ya. Pak Makrus, terima kasih sekali. Oke. Kita akan masih menunggu kehadiran Pak Makrus tentunya untuk memberikan informasi penting tentang pemilu maupun informasi lainnya yang menarik untuk diikuti oleh teman pemilih. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu. Siap. Terima kasih Mbak. Sehat selalu semuanya buat teman pemilih juga. Teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Bapak Muhammad Makrus. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu dan informasi penting lainnya yang menarik untuk kita ikuti. Jumpa lagi dengan saya Nunung di Podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng, terupdate, bersuara kepemiluan.